Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai ayat 48. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman yang semakin berkembang ini, begitu sulit mendapatkan orang yang tulus dan setia. Ibu-ibu rumah tangga banyak mengeluh karena begitu sulitnya mencari pembantu yang tulus dan setia. Di media sosial kita membaca anak-anak menjadi korban karena pembantu sibuk main HP dan memberi obat tidur pada anak yang dijaganya. Di kantor-kantor dan tempat kerja sering didengar karyawan yang suka menjilat. Di depan bos rajin bekerja, tapi ketika bos tidak ada, mulai bekerja setengah hati. Dan masih banyak keluhan-keluhan serupa yang menggambarkan betapa sulitnya menemukan orang yang tulus dan setia dalam melaksanakan pekerjaan. Mungkin jika kita menyanyikan lagu Aku selalu bergembira melaksanakan tugasku, waktu suka, waktu duka, tetap akan ku kerjakan. Aku dipanggil Tuhanku, aku dipilih Tuhanku untuk bawa kabar Dia bagi para miskin Bapa. Ketika kita melaksanakan pekerjaan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengerjakan pekerjaan dengan setengah hati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar dikisahkan tentang tuan rumah yang mengangkat salah seorang hamba di antara hamba-hambanya
sebagai pengurus rumahnya. Untuk mengangkat pengurus rumah dibutuhkan kriteria hamba, yakni pertama, hamba yang setia dan bertanggung jawab pada tugas-tugasnya. Kesetiaan sepertinya sangat penting, sebab manusia cenderung menghidupi mental seorang hamba yang tidak setia, yang suka lalai menjalankan pekerjaan yang dipercayakan, karena lebih mempersoalkan tuannya ada atau tidak, atau kapan tuannya datang, daripada memperhatikan apa yang mesti dilakukan dan mengisi waktu yang ada saat tuannya tidak ada. Kedua, hamba yang tahu kehendak tuannya dan melakukan kehendak tuannya. Kesetiaan dan loyalitas seseorang hamba adalah harapan dan dambaan seorang tuan. Karena hamba yang setia dan loyal akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik, setia dan penuh tanggung jawab. Seorang hamba yang tahu kehendak tuannya akan berusaha menyenangkan hati tuannya dengan hasil pekerjaan yang baik dan memuaskan. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat sabdanya, Yesus mau mengawaskan kita tentang pentingnya kesetiaan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Kita harus berani menghilangkan sikap penjilat yang melakukan sesuatu kalau dilihat orang, terutama pemimpin. Perlu disadari bahwa bekerja hanya karena tugas menjadikan kita tidak jauh berbeda dari robot. Bekerja hanya karena diawasi pada akhirnya akan melahirkan orang-orang yang bermental ABS, asal Bapak senang. Tetapi bekerja dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi, menjadikan kita menjadi pekerja yang bijaksana, setia, dapat dipercaya, karena kita bekerja tanpa memperhitungkan ada tidaknya pengawasan dari bos atau pimpinan, sehingga menjadikan kita menjadi pekerja yang pengabdi dan setia. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita termasuk orang yang setia mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita? Atau kita rajin bekerja jika dipuji, jika diawasi dan diberi imbalan? Bahagiakah kita dalam mengerjakan pekerjaan kita? Atau kita bekerja karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan? Saudara-saudari, dunia zaman ini membutuhkan hamba-hamba yang setia, yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang memiliki cinta yang mengabdi. Karena orang yang diberi banyak, banyak juga yang dituntut daripadanya. Dan orang yang setia melakukan apa yang dipercayakan kepada dia akan diberi tanggung jawab yang lebih besar, dan tentunya akan menikmati sukacita kehidupan dan kemuliaan bersama Tuhan. Untuk itu, kita perlu menghidupi sikap hamba yang setia, melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita tanpa memperhitungkan apakah diawasi atau tidak, dan yang mengabdi tanpa banyak perhitungan. Semoga karena pengabdian kita yang tak kenal lelah dan dilakukan dengan hati yang tulus, kita akan masuk dalam daftar hamba yang setia yang akan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar.